dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi jemaat pemenang GPDI Pasir Nangka dimanapun saudara berada. Hari ini kita telah berada di hari ke-10 tahun 2021. Saya mengajak kita merenung sejenak dan bertanya kepada diri kita, apakah 9 hari yang telah kita lewati tahun 2021 ini, kita masih mengerjakan segala sesuatu sebagai rutinitas sama seperti tahun lalu? Atau apakah cara pandang kita terhadap persoalan yang belum terselesaikan masih sama padahal tahun telah berganti? Atau apakah semangat spiritualitas kita masih seperti 10 hari yang lalu? Jika jawaban Anda ya, saya pastikan bahwa Anda memerlukan the God blessing. Berkat Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema The Urgency of God's Blessing. Pentingnya berkat Tuhan, urgensinya berkat Tuhan. Yang pertama, berkat Tuhan mendahului tugas, mandat, atau kepercayaan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 28 tentang ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan mandat atau kepercayaan kepada Adam dan Hawa. Dikatakan di sana, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas segala ciptaan Allah. Namun ketika Tuhan mengucapkan tugas-tugas ataupun mandat ini, Tuhan mendahuluinya dengan berkat. Di dalam ayat 27 sampai 28 kita mendapati di sana Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Setelah Allah memberkati mereka, barulah firman Tuhan disampaikan yang berisi tentang mandat, tugas, ataupun kepercayaan kepada Adam dan Hawa. Sama halnya kepada Nuh dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Nuh, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Namun hal ini dikatakan oleh Tuhan. Sebelumnya dikatakan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jelas saudara yang dikasih Tuhan bahwa berkat Tuhan mendahului setiap tugas, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama juga seperti halnya kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 kita mendapati bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Kemudian kita dapati bagaimana Abraham beranak cucu dan menghasilkan sebuah bangsa yang besar. Bangsa pilihan Allah menjadi sebuah model, percontohan bangsa yang takut akan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Kalau kita juga melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, kita mendapati bagaimana murid-murid Tuhan sebelum mereka menjalankan amanat agung, menjadikan segala bangsa murid Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang, membuat mereka bertumbuh dan menjadi sebuah komunitas yang percaya kepada Tuhan, komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan komunitas yang menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Maka sebelumnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia memberkati mereka. Jadi jelas baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru bahwa berkat Tuhan mendahului setiap tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan. Khususnya dalam hal ini adalah mandat, tugas untuk membangun sebuah generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang saleh, generasi yang segambar dan serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Perlu berkat Tuhan mendahului setiap karya yang kita lakukan untuk membangun sebuah komunitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kepada kita diberikan banyak tanggung jawab membangun sebuah komunitas. Apakah itu keluarga kita, apakah itu tempat di mana kita berusaha, ataukah itu murid-murid di kelas di mana kita sebagai guru dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa diperlukan berkat Tuhan untuk kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, kalau kita melihat berkat Tuhan membuat perbedaan. Saya mengambil sebuah contoh yaitu Yabes. Siapa yang tidak kenal dengan Yabes? Lagunya selalu dinyanyikan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya Yabes berbeda dengan saudara-saudaranya. Ada nilai lebih dari Yabes dibanding dengan saudara-saudaranya. Mengapa saudara? Karena Yabes dimuliakan. Kata dimuliakan di sana menggunakan kata kaubat. Kata kaubat ini artinya dibuat menjadi berkualitas, dibuat menjadi mulia, dibuat menjadi hebat, dibuat menjadi terhormat, dibuat menjadi pemenang, dibuat terus memiliki kenaikan di dalam prestasi dan kehormatan. Itulah yang disebut dengan kaubat. Mengapa Yabes mendapatkan pemuliaan seperti ini dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain? Padahal secara lahiriah Yabes itu arti namanya adalah dia akan berduka, dia akan sengsara. Ibunya memberi nama ini karena melihat bahwa situasi rohani daripada bangsa Israel pada waktu itu, orang-orang Yehuda pada waktu itu dalam keadaan yang merosot. Bahkan dia melahirkan dengan keadaan yang penuh dengan penderitaan. Sehingga dia memberi nama Yabes, artinya dia akan berduka, dia akan sengsara. Berarti ibunya melihat bahwa situasi yang akan dihadapi Yabes adalah situasi yang akan berduka. Masa depannya penuh duka cita, masa depannya penuh kesengsaraan. Bahkan lagi, mengapa ibunya sampai memberi nama ini? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Tawarikh pasal 4 tadi, Yabes itu berada pada posisi sebagai anak-anak Yehuda dari cabang lain. Artinya, Yabes ini rakyat jelata, rakyat biasa. Dia diangkat, dimasukkan ke dalam keturunan Yehuda dari cabang lain. Karena apa? Karena dia dimuliakan, karena dia memiliki sesuatu yang berbeda dari saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Yabes menjadi berbeda? Yaitu berkat Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam doanya, di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes berseru kepada Allah
Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan inilah yang Tuhan berikan melalui doanya kepada Tuhan, yang mengakibatkan Yabes menjadi berbeda dari saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga berada pada masa yang penuh duka cita akibat corona. Air mata mengalir di setiap rumah tangga yang kena infeksi corona. Bahkan kesengsaraan meliputi setiap mereka yang menderita akibat infeksi corona di dalam tubuhnya. Tahun 2021 seolah-olah tahun yang penuh dengan duka cita, tahun yang penuh dengan kesengsaraan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita memiliki berkat Tuhan, sama seperti halnya Yabes. Yabes berbeda dari saudara-saudaranya karena kemuliaan yang dia miliki. Demikian pun halnya dengan kita. Meskipun kita harus melewati lembah kesengsaraan, lembah air mata, ada perbedaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena ada kemuliaan yang menyertai setiap kita yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita. Apakah berkat Tuhan dekat pada kita atau jauh? Apakah berkat Tuhan ada pada kita atau tidak ada pada kita? Yang ada duka cita, sengsara, penderitaan, kerugian. Mari kita belajar kepada Yabes. Yabes berdoa dengan penuh iman. Di dalam 1 Tawari pasal 4 tadi, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah." Dalam bahasa Ibrani berkata, "Imbarek teferekeni." Frasa ini menggunakan gaya bahasa majas tautologikal. Dengan gaya bahasa ini, maka makna pada kata "Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah" itu merupakan suatu ungkapan yang pasti, yang benar-benar akan terjadi. Berarti, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yabes berdoa, "Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah," Yabes menaikkan doa ini dengan sebuah kepastian bahwa itu pasti atau benar-benar akan terjadi. Inilah iman yang dimiliki oleh Yabes. Bahkan majas tautologikal juga ini mengakibatkan frasa itu menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh atau sebuah konfirmasi. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yabes berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah," Yabes mengatakan itu kepada Tuhan sebagai sebuah konfirmasi, sebagai sebuah penegasan, sebagai sebuah kebenaran bahwa Yabes adalah pribadi yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena imannya kepada Allah, di mana berkat Abraham itu juga menjadi milik Yabes. Sehingga dia tinggal konfirmasi, dia keturunan Abraham. Dia konfirmasi kepada Tuhan, "Ya, berkati aku berlimpah-limpah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yabes dengan imannya kepada Allah. Dia berdoa agar masa depan yang buruk yang telah melekat pada pribadinya, sesuai dengan namanya Yabes, aku akan berduka cita, aku akan sengsara, menjadi berubah karena berkat Tuhan diberikan turun
ke atas Yabes. Saudara, tahun ini adalah tahun berkat, the blessing year bagi kita semua. Naikkanlah doa yang penuh iman. Bangunlah relasi dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan. Maka setiap doa-doa yang kita naikkan dengan iman, doa yang kita naikkan sebagai sebuah konfirmasi kepada Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih, yang berbeda dari saudara-saudara kita. Akan mengubah kita memiliki banyak kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang untuk setiap tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Karena apa? Karena berkat Tuhan ada atas kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, benarkah kita bisa berdoa sebagai sebuah konfirmasi atau sebagai sebuah penegasan kepada Tuhan? Bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu terjadi atas kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan hal itu di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Setiap doa yang dinaikkan dengan penuh iman, seperti halnya Yabes, dengan penuh kesungguhan, dengan yakin bahwa itu pasti terjadi, maka dikatakan hal itu akan diberikan kepadamu. Bahkan kalau kita melihat bahwa doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan dapat merupakan sebuah konfirmasi kepada Tuhan, sebuah penegasan. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus 1 ayat 3. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Firman Tuhan katakan bahwa segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Berarti kita sudah memiliki berkat rohani tersebut. Kita telah memiliki berkat Tuhan tersebut. Kita tinggal konfirmasi. Kita tinggal berdoa sebagai sebuah konfirmasi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan, akan memberikan hal itu kepada kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita benar-benar sedang melepaskan iman kita untuk merebut apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus. Segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sudah tersedia bagi kita. Kita tinggal berdoa, kita tinggal melepaskan iman kita dan merebut semua itu. Maka kita akan melihat segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki berkat yang daripada Tuhan, kita akan melihat bahwa kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tema tahunan kita di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, kita mendapati di sana Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kata berkat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 ini menggunakan kata
Baurak. Kata barak ini adalah kata yang sama yang dipakai di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Bahkan Kejadian 9 ayat 1 kepada Nuh, bahkan juga kepada Abraham. Bahkan juga kepada Yabes dalam 1 Tawari pasalnya yang keempat. Dalam apa kata barak itu artinya? Ada dua arti kata barak. Kata barak itu artinya menekuk lutut untuk memberi hadiah dan kehormatan. Arti yang kedua adalah mengucapkan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita, apa artinya? Itu berarti Tuhan menekukkan lututnya, membawa berkat bagi kita, membawa hadiah dan kehormatan bagi kita. Kapan itu dilakukan oleh Tuhan? Tuhan melakukan hal itu ketika dia harus datang ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia merendahkan dirinya, dia menekukkan lututnya, dia merendahkan dirinya, dia tertatih-tatih menuju Kalvari, dan dia menyediakan, dia memberikan kepada kita berkat. Sehingga berkat dalam arti kata barak ini memberikan arti kepada kita adalah berkat keselamatan. Yang kedua, saudara, mengucapkan selamat. Kapan Tuhan mengucapkan selamat? Yaitu ketika dia berfirman. Ketika dia berfirman, maka firman Tuhan tersebutlah yang terjadi dan digenapi, itu menjadi berkat kita. Ketika kita melakukan firman, maka berkat keselamatan itu akan menjadi milik kita. Jadi saya katakan bahwa ada dua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Berkat keselamatan dan berkat firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat keselamatan itu banyak. Dia berbicara tentang berkat rohani, dia berbicara tentang berkat kehidupan, dia berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat-berkat yang akan memampukan kita untuk kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita harus melewati masa-masa yang sukar, kesusahan, air mata, duka cita, sengsara, ketidakpastian di tahun ini, tapi bersama dengan berkat keselamatan dan berkat firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Angkatlah wajahmu dan tataplah hari esok dengan penuh pengharapan, karena ada berkat keselamatan dan berkat firman Tuhan yang turun ke atas kehidupan kita. Bahkan dengan berkat Tuhan itulah, dengan berkat keselamatan dan berkat firman Tuhan, akan terjadi peluang-peluang untuk kita dapat mengerjakan sebuah tanggung jawab baru, kepercayaan baru, mandat baru yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan bidang-bidang kehidupan di mana kita berada. Karena apa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu. Berkat Tuhanlah yang mendahului segala sesuatunya buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita. Apakah berkat itu dekat pada kita? Ataukah kita jauh? Kalau kita merasa bahwa berkat Tuhan itu jauh dari kita, tidak melekat kepada kita, mari kita tundukkan kepala kita. Datanglah kepada Tuhan seperti Yabes datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan sungguh-sungguh, dengan konfirmasi kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berdoa dengan penuh iman, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami menundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyadari kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia Tuhan.
agar turunlah segala berkat rohani itu ke atas kami. Turunlah segala berkat Tuhan itu ke atas kami. Engkau telah menjadi imam besar kami, maka kami percaya Engkau yang memberkati kami, dan kami akan menjalani tahun ini bersama dengan berkat Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan ada atas hidup kami akan melihat kepercayaan, tanggung jawab yang baru, peluang-peluang yang baru untuk kami berkarya akan terbuka bagi kami. Bahkan kami dapat melewati lembah air mata ini, tahun yang penuh dengan penderitaan serta kesesakan ini, bersama dengan berkat Tuhan. Justru kami akan dimuliakan, kami akan menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan kepada berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.